sampai di rute kurang lebih 200 meter menuju ke Gunung Talaga. Posisi jalan berlumpur dan saya mencoba melewati jalan lumpur ini sambil mengambil gambar. Alhamdulillah berhasil lewat. Teman kami secara umum sudah sampai depan dan tadi sudah sekilas melihat dari jarak tertentu ke Gunung Talaga. Ini agak naik sedikit dan jalan relatif menantang, berlumpur licin. Jadi ini ekstra hati-hati, saya harus memegang setir dalam posisi begini. Nah, ini posisi nanjak, saya juga pegang setir. Ternyata betul selip, sehingga saya akan harus dorong. Nah, ya. Itu teman-teman, kawan kami rata-rata harus mendorong dan alhamdulillah masih sampai pada trek menuju ke Gunung Talaga. Bagus, licin ya? Bener, saya juga ikut pola Pak Agus. Tuntun sebentar, setelah itu baru kita naik. Depan saya Pak Agus tadi mengalami slip dan sengaja kita ini tadi bermain acting dan Pak Agus total memerankan seorang yang sedang terjatuh. Ini saya di Kebun Singkong. Anda bisa lihat di seberang sana adalah Gunung Talaga. Saya akan coba naik dalam posisi yang licin dan nafas saya cukup ngos-ngosan ini ya. Bismillah. Ya, kawan-kawan, mari saksikan rute yang kami tempuh. Ini lewat lumpur, harus digenjot, licin, di depan kawan kami sedang berpose. Dan jalan ini penuh lumpur. Jadi ini kami sudah sampai di Gunung Talaga. Ini kapten kami Pak Eko sudah mengarahkan kami dengan tepat di Gunung Talaga. Nanti kita akan mendekat Pak ya. Dari Elok sampai sini berapa kilometer Pak Eko? 19. Jadi nanti PP jarak kita kurang lebih 40 ya. 40 Pak. Insya Allah pemandangan cukup eksotik dan kata Pak Eko ini instagramable. Kita lihat Gunung Talaga luar biasa. Di bawahnya ada telaga, di atasnya ada tebing seperti ini. Inilah yang membuat penamaan sebagai Gunung Talaga. Teman-teman kami berpose satu-satu. Jadi meskipun usianya udah 50 tapi berasa 20 ya Pak ya. Nah, ini remaja, ini ayahnya dan alhamdulillah. Jadi targetnya adalah memang fun bike, bersepeda dalam posisi senang ya Pak ya. Berangkat sehat, pulang sehat. Alhamdulillah kami sampai di Gunung Talaga. Kalau bernama Gunung Talaga tentu ada gunungnya dan ada talaganya. Pertanyaannya manakah gunungnya dan mana talaganya? Kawan-kawan bisa perlihatkan inilah gunungnya. Jadi ini gunung semacam gunung buatan ini karena sudah digali dan disisakan sisi-sisi batu sedimentasi yang luar biasa tinggi, kemudian
Rupanya ini menurut saya pengamatan sekilas terjadi karena proses galian. Jadi ada bahan galian yang diambil dimanfaatkan dan menyisakan satu lapisan geologi yang berpatu sehingga jadilah gunung, kita sebut sebagai Gunung Talaga. Sementara talaganya adalah ini. Jadi ini kerukannya menghasilkan satu cekungan yang kemudian mencipta genangan air dalam jumlah yang cukup luas dengan bentuk yang banyak, lalu kita kenal sebagai talaga. Jadi inilah menurut dugaan saya, menurut hipotesa saya, kenapa disebut sebagai kawasan Gunung Talaga. Keindahannya luar biasa. Ini tadi saya sempat berbicara dengan Pak Ferdi dan Pak Artono bahwa kawasan ini sangat potensial untuk dikembangkan wisata sebagai salah satu destinasi wisata alam dan budaya ya Pak ya. Kombinasi alam dan budaya ini luar biasa indah, dan kami sudah sampai, kawan kami sedang bersih-bersih. Pak Agus, izin disyuting ya. Ini realita penggoes ya. Jadi tadi kawan kami sempat terpeleset, terjatuh, tapi itu hanya acting saja. Sebenarnya sih nggak begitu. Dan oleh karena itu menyempatkan untuk bersih-bersih. Setelah bersih badannya nanti akan bersih sepedanya. Kami penuh lumpur dan penuh cukup menantang lah tadi Pak. Saya lagi Pak Eko, sweeper kami menjelaskan bahwa Gunung Talaga ini berjarak kurang lebih 20 sekali jalan. Jadi kalau PP kurang lebih 40, ditambah belok-belok mampir ya, taruhlah kita menempuh hari ini 45 lah ya. Sudah agak gemuk dikit ya. Tim kami tadi ada 11 orang. Pertama adalah ini Pak Eko Hartono. 10 orang Pak Rep. Alhamdulillah 10 ya. Kedua Pak Adri. Alhamdulillah. Ini adalah Pak Tony. Nah, rekan kita mantap. Dan ini Pak Saya Denny. Ya, Luar halo. biasa. Semangat. 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 Lalu tim kami selanjutnya adalah ini ketua kami. Ini komandan kami, Pak Harsono, Pak Jarsono. Nah, sementara Pak Ferdi sudah lama tidak ke kampung, tidak membersihkan kebun, maka sekarang dia bersih-bersih. Ini Pak Agus Bray, jadi termasuk teladan dari kami ya, karena setiap berangkat bekalnya paling lengkap dan sampai tujuan dia paling rajin, sampai rumah pun seperti itu. Jadi memang rupanya tim kita ini harus ada yang seperti ini ya Pak ya? Iya, Oke, ada. harus ada. Ya, kawan-kawan, saya perlihatkan tebing-tebing. Saya coba zoom tebing di seberang sana ya. Saya coba zoom, saya perbesar. Ini tebing yang ada di seberang danau. Oke, Anda bisa melihat. Saya perkecil lagi dalam ukuran normal. Jadi saya ada di sudut seberang danau. Ini kalau dalam bahasa tradisional adalah telogo atau talaga. Dan ini di samping saya, inilah gunung. Coba Anda bisa lihat ketinggian gunung ini cukup eksotis saya kira. Ini saya coba arahkan sampai ke puncaknya. Gunung ini tentu saja dari batuan sedimentasi. Nanti perihal proses pembentukan bebatuan nanti akan saya tanyakan kepada kawan kami di geologi. Tetapi intinya ini telah membentuk semacam ketinggian, kita sebut gunung saja. Dan kita akan kasih nama ini adalah Gunung Talaga. Saya kira nanti laporan kita teruskan ke pemuda setempat Pak Arsono ya, untuk dipikirkan pengembangan wisata ya. Destinasi dan salah satu pendapatan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Potensi sudah ada, Tinggal pengembangan pengelolaan. tinggal strong political will. Fasilitas dan lain-lain. Kelar Pak Gus. Luar biasa.
Pak Tony aja nggak ngikuti, saya juga nggak. Udah ya, bagus, udah keren, udah clear ini. Hanya saya yang lupa nggak bawa pakaian ganti Pak ya. Nah, tapi itu kurang total Pak. Biarlah kelihatan sampai rumah. Ini sepeda kami seperti ini keadaannya. Ini sudah sepeda kawan kami. Ini sepedanya Pak Denny. Sudah dikerek sedikit, jadi sudah lumayan lah. Tadi sepeda saya ini sepeda yang tidak berkelas, tidak ada mutu. Tetapi tadi saya lewatkan ke genangan air cukup panjang sehingga otomatis bersih. Salah satu catatan ternyata di sini belum ada warga setempat yang berjualan kopi atau sejenisnya. Mungkin belum populer ya. Ini lokasi baru. Jadi melalui tayangan ini saya kira sekaligus warga setempat bisa mencoba setiap akhir pekan, apakah itu hari Sabtu atau Ahad, itu bisa memanfaatkan situasi dan kondisi kue yang tinggal di sini dengan berjualan kopi, teh dan sejenisnya. Saya kira ini sebuah potensi. Demikian kawan. Dan saya memperoleh penjelasan dari warga setempat bahwa lokasi ini ada di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Jadi ini danau ini udah lama tuh baru Pak? Sudah. Berarti ini karena digali 5 tahun lagi. Danau ini danau tidak sengaja dibuat karena proses galian yang menghasilkan cekungan yang lebar luas. Dan saya kira dulunya tanah ini tinggi gitu ya, tapi digali terus sehingga menghasilkan satu gunung yang cukup eksotik. Karena kalau kita lihat tekstur tanahnya, struktur tanahnya adalah tanah dari batu sedimen ya, jadi terjadi secara proses sedimentasi sehingga menghasilkan satu gunung yang kata warga tadi terjadi kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan juga menghasilkan satu telaga. Dan telaga ini versi Pak Ferdi potensial untuk dikembangkan secara produktif, bisa dibuat keramba, bisa untuk main anak-anak, ada dikasih perahu, ada saung, ini bahkan Pak Ferdi yang pernah ke Phuket itu bisa mengkomparasikan Pak ya. Ini udah mirip Phuket lah Thailand. Luar biasa. Demikian kawan-kawan.